Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Alhamdulillah nih Prof Hamid sudah bisa hadir di tengah-tengah kita, Prof. Ini koneksi. Iya, koneksinya hanya kurang bagus ya. Prof. Iya. Oke. Baik Bapak Ibu yang terhormat Prof Hamid, ini kami perkenalkan terlebih dahulu mungkin Prof, ini ada Bapak Utomo, ini pengawas Jawa Tengah, Prof. Ini juga sebagai pembina kami untuk sekolah-sekolah SKS di Jawa Tengah. Kemudian yang hadir di sini, ini ada kepala sekolah. Halo, Prof. Halo. Ini yang hadir di sini ada kepala sekolah dan teman-teman Waka beserta PJP dari sekolah penyelenggara SKS, begitu, Prof. Untuk acara Prof Hamid ini nanti akan kita mulai dari jam 8 dan selesai sampai dengan pukul 10, Prof. Mohon untuk pencerahan kepada kami tentang bagaimana konsep dasar penyelenggaraan SKS dan bagaimana penerapan mastery learning dalam penyelenggaraan SKS, menika, Prof. Untuk menghemat waktu kami. Terima kasih, Prof. Mungkin langsung saja, Prof. Kami serahkan kepada Prof Hamid untuk bisa memberikan pencerahan kepada kami. Monggo, Prof. Baik, terima kasih Pak Dwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat pagi Bapak pembina yang saya hormati, Ibu Bapak kepala sekolah dan juga penyelenggara SKS ya. Masalah SKS ini sebetulnya sudah agak lama ya. Tetapi sebelum SKS kita tahu ada akselerasi, sehingga dengan demikian maka jadi kesimpang siuran antara SKS dan akselerasi ya. Karena keduanya itu juga dasar pikirannya berbeda ya, sehingga dengan demikian sekarang kita harus menentukan apakah kita SKS ataukah akselerasi. Nah, akselerasi ini praktis tentunya menurut kurikulum 2013 tidak begitu ditonjolkan. Tapi kita lebih suka menyelenggarakan sistem SKS ya. Mengapa dengan sistem SKS? Karena itulah sebetulnya yang memberikan kesempatan yang lebih fair, yang lebih berdasarkan kebutuhan anak ya, berdasarkan apa yang mereka inginkan. Kita tahu kalau kita mengajar di kelas, ketika kita berikan penilaian hari atau penilaian semester, tengah semester ataupun akhir semester, maka kita menemukan angka yang ada mencapai KKM, ada yang tidak mencapai KKM ya. Nah, ini dasar berpikirnya kalau umpamanya kecepatan belajarnya sama, maka hasilnya akan seperti begitu. Ya, akibatnya apa? Akibatnya maka anak yang kecepatan belajarnya lamban bukan anak yang tidak pintar, tapi dia memang lamban dari dalam belajar. Nah, itu menjadi rugi ya, tersiksa dan rugi. Nah, sebaliknya juga kalau umpamanya kita perlambat kecepatan belajar untuk memenuhi kebutuhan mereka, maka anak yang cepat itu merasa rugi. Ya, karena itu mereka tersiksa juga. Nah, ini yang menyebabkan pikiran SKS itu muncul ya. Dan kemudian kita tahu juga di dalam
filosofi belajar pendidikan itu kita kenal dengan nama mastery learning. Mastery learning ini adalah satu filosofi yang mengatakan setiap orang bisa mencapai menguasai kompetensi yang dipersyaratkan, ya, asalkan diberi kesempatan belajar yang sesuai dengan kecepatan belajar dia. Nah, Apa Pak? seperti umpamanya dengan demikian maka apabila Visi sakit. Bapak ya, Ibu mohon di dengan mute demikian ya. maka kalau Monggo Prof. ya oke terima kasih. Demikian anak yang belajar cepat harusnya cepat. Anak yang harus belajar lambat harusnya lambat. Dan itu antara yang lambat dengan yang cepat itu bisa terjadi perubahan sewaktu-waktu. Ya, itu ada yang di dalam teori belajar yang kita namakan dengan masa sensitif belajar. Jadi masa sensitif belajar orang itu bisa berubah. Ya, terkadang dia cepat menguasai satu pokok bahasa, satu KD, tetapi terkadang dia lambat menguasai satu KD. Begitu. Oleh karena itu maka SKS itu memberikan kesempatan kepada anak belajar menurut kecepatannya. Ya, tidak harus menurut kecepatan orang lain. Nah, kecepatan belajar itu yang kita kelompokkan dalam 3 kelompok. Yaitu kelompok yang lamban, kelompok yang biasa, dan kelompok yang cepat. Ya, karena itu maka dalam sistem SKS itu diakomodasi ketiganya itu dalam satu sekolah. Ya, jadi satu sekolah yang menyelenggarakan SKS itu punya kelompok anak yang belajar lambat, belajar biasa, dan belajar cepat. Ya, dan itu yang di dalam aturannya dikatakan bisa menyelesaikan 4 semester, 6 semester, atau 8 semester. Ya. Nah, mengapa dibatasi juga begitu? Karena kalau tidak maka akan terjadi keruwetan nanti kalau dia mau melanjutkan belajarnya. Jadi kita tidak kalau umpamanya anak menyelesaikan 3 semester atau 5 semester, maka kemudian dia akan tidak bisa melanjutkan pada waktu dia selesai karena tidak ada sekolah ataupun perguruan tinggi yang mau menerima di tengah semester, ya. Nah, jadi ini dengan demikian walaupun dia sistem SKS tetapi dia juga masih dibatasi. Nah, sistem SKS ini Ibu dan Bapak bukan baru di Indonesia. Saya yakin Ibu dan Bapak yang sekarang menjadi kepala sekolah dan juga guru itu yang usianya kurang lebih sekitar 40-an begitu, 50 ya. Itu pernah mendengar PPSP ya, yang ada di 10 IKIP pada waktu itu IKIP, dan di Jawa Tengah itu ada di IKIP Semarang, dan di Provinsi Jogja di IKIP Yogyakarta. Ya, di dalam IKIP ini masing-masing ada PPSP ya, proyek perintis sekolah pembangunan. Nah, proyek perintis sekolah pembangunan ini itu menerapkan mastery learning yang menjadi filosofi dari SKS. Ya, dan karena itu maka di situ anak belajar bisa dalam waktu yang singkat kalau dia memiliki kecepatan yang tinggi, menyelesaikan pada waktunya. Kalau dia bisa dia sedang gitu biasa, dan dia bisa menyelesaikan lebih lambat ini tanpa perlu ada istilah tinggal kelas, tanpa perlu ada istilah tidak naik kelas, ya. Karena tidak naik kelas itu
satu hal yang sebetulnya merugikan bangsa, tidak hanya anak didik, tetapi juga bangsa. So kita bisa bayangkan anak yang tidak menguasai 3 mata pelajaran atau mendapatkan nilai di bawah KKM untuk 3 mata pelajaran, kemudian dia harus mengulang. Nah, kalau di SD kita punya 8 mata pelajaran, 3 yang tidak, maka dia harus mengulang. Di SMA, SMP demikian juga, ya. Nah, tahun depan dia harus mengulang semuanya, termasuk mata pelajaran yang sudah di atas KKM. Nah, ini satu hal yang merugikan, ya, merugikan anak itu sendiri, merugikan orang tua, karena harus membiayai kembali, merugikan bangsa karena jatah bangkunya tidak bisa dipakai oleh yang baru, ya, sehingga daya tampung itu menjadi makin kecil. Nah, ini yang di banyak negara itu tidak dikenal lagi. Di banyak negara itu mereka naik kelas berdasarkan umur. Jadi kalau umpamanya sekarang ibu bapak bawa anak ke Australia, belajar ke Australia, dia tanya umur berapa. Kalau umur 9 tahun, oh ya kelas 3. Ya. Nah, itu dia demikian, ya. Bahkan di Belanda itu tidak lagi dikenal kelas, tidak ada kelas. Tapi yang dikenal adalah kelompok umur. Dengan demikian tidak ada orang yang bisa membatasi kelompok umur. Tidak boleh orang mengatakan sekarang kamu 7 tahun, tahun depan kamu 7 tahun lagi ya, katanya, kan nggak bisa gitu kan. Nah, tetap saja dia kelompok 8 tahun dan demikian seterusnya. Karena persoalan naik kelas, tinggal kelas ini adalah persoalan besar dalam dunia pendidikan, ya. Nah, SKS itu juga mencoba mengatasi masalah tersebut. Kalau anak harus menyelesaikannya 4 semester, ya silahkan dia menyelesaikan 4 semester. Kalau anak menyelesaikan 6 semester, silahkan. Kalau dia menyelesaikan 8 semester, silahkan. Sehingga dengan demikian maka itu persoalannya teratasi, ya, seperti begitu. Dan anak tidak perlu juga secara mental jatuh bahwa dia tidak naik kelas dan seterusnya, seperti begitu, ya. Nah, tetapi juga memang ini memerlukan hal-hal tertentu, persiapan-persiapan tertentu. Kalau sekolah akselerasi, dia hanya mau menerima murid yang dengan kecepatan tinggi. Ya, satu sekolah. Ya, itu semuanya anak yang umpamanya katakan menyelesaikan 4 semester. Anak yang bisa 6 semester tidak diterima. Anak yang bisa menyelesaikan 8 semester apalagi, ya. Karena dia percepatan, karena dia akselerasi. Anak dipaksa untuk menyelesaikan itu. Nah, sementara kalau di kelas SKS, di sekolah SKS, tidak perlu sedemikian, tidak perlu seperti itu, ya. Silahkan ini. Sekolah bisa saja membuat satu perjanjian dengan orang tua, umpamanya, oh saya mau menyelesaikan 4 SKS. Yang lain mengatakan saya tetap 6 SKS. Yang lain lagi mengatakan saya mau 8 SKS. Bisa saja seperti begitu, ya. Tetapi bisa saja karena sistem SKS itu dia dinilai kecepatan belajarnya itu semester. Jadi bisa saja semester ini dia masuk kelompok. Tapi dalam satu semester ini ternyata dia mempunyai kecepatan yang cukup baik. Dia sehingga bisa dikelompokkan dalam kelompok sedang. Sehingga dia mengubah. Tidak lagi 8 semester, tapi kemudian 6 semester. Demikian juga sebaliknya. Jadi yang kelompok cepat, tiba-tiba dia mengalami masalah dan sebagainya, sehingga dia tidak bisa menyelesaikan 4 semester, dia bisa masuk kelompok 6 semester atau bisa masuk kelompok 8 semester. Nah, ini yang tidak terjadi pada kelas akselerasi, ya. Sedangkan kelas SKS memungkinkan itu. Ini dengan demikian Ibu dan Bapak bisa melihat juga perbedaan samping akselerasi dan SKS, tapi juga perbedaan ini SKS ini sebetulnya juga digambarkan di perguruan tinggi, ya.
Hanya di kita pelaksanaan SKS di perguruan tinggi kita itu masih belum benar, ya. Semua anak menyelesaikan waktunya sama. Padahal di dalam sistem SKS yang di perguruan tinggi, filosofinya itu sama dengan sistem SKS yang di SMA ke bawah, ya. Kalau anak mahasiswa menyelesaikannya lebih cepat, silahkan. Dengan demikian dia mengambil SKS lebih banyak. Kalau dia lamban, maka dia mengambil SKS yang lebih sedikit. Ya, kalau di SMA bukan dalam pengertian seperti itu, ya. Nah, ada perbedaan dalam ini pelaksanaannya. Seorang yang menyelesaikan tidak memilih mata pelajaran, karena itu dia mendapatkan bentuk, bisa saja dia tidak memilih mata pelajaran, tapi dia mengambil semua mata pelajaran, tapi kecepatannya berbeda. Sehingga di kelas sistem SKS itu bisa terjadi yang kita namakan dengan kelas heterogen, ya, kelas mempunyai kelompok belajar yang lebih dari satu. Umpamanya bisa 3 rombol di dalam satu kelas, yaitu rombol yang cepat, rombol yang lambat, dan rombol yang biasa. Nah, nanti setelah satu semester mungkin terjadi perubahan anggota dari kelompok itu, mungkin juga tidak, ya, seperti begitu. Nah, ini proses pembelajarannya memang menghendaki perubahan mindset guru. Kalau di kelas akselerasi seperti kelas biasa, guru tetap bisa dominan, ya. Karena guru bisa menjadi sumber materi satu-satunya di kelas itu. Nah, sementara kalau di kelas SKS, guru tidak lagi satu-satunya sumber belajar, ya, materi pelajaran. Nah, anak dalam kelompoknya sendiri bisa mempelajari KD yang berbeda. Kelompok lamban mungkin mempelajari KD nomor 2, kelompok yang ini mungkin mempelajari KD nomor 3 yang biasa, kelompok yang cepat mungkin mempelajari KD nomor 4, ya, di dalam mata pelajaran yang sama, seperti begitu. Nah, bagaimana dengan posisi guru? Guru memang itu tidak lagi seperti saya katakan menjadi satu-satunya sumber. Tetapi guru itu menjadi betul-betul direktur belajar dan manajer pembelajaran, ya. Sehingga kalau umpamanya pada suatu hari di awal kelompok itu, maka guru akan memberikan pedoman gambaran umum bahwa hari ini kita akan belajar KD ini untuk ini, maka ini adalah begini-begini, KD ini untuk ini adalah begini-begini, KD ini untuk ini, dan isinya adalah begini-begini. Jadi gambaran besar seperti begitu. Nah, setelah itu silakan anak belajar masing-masing pada kelompoknya, dan itu bisa menggunakan 2 cara, yaitu pertama, kalau kita sudah punya modul, maka modul itu memang dipakai untuk kecepatan belajar mandiri, ya, sehingga dengan demikian setiap kelompok itu bisa menyelesaikan modulnya, ya, KB kegiatan belajarnya masing-masing, seperti begitu. Nah, tetapi bisa saja buku teks yang kemudian diperbaiki atau bukan diperbaiki, dibuat menjadi modul, ya, sehingga dengan demikian di situ ada tambahan-tambahan tertentu yang dibuat oleh guru dan anak bisa membaca isinya dari buku teks. Modul itu sendiri bisa dikembangkan guru dan materi ajarnya bisa diambil dari buku teks. Sedangkan komponen lain itu yang harus dibuat oleh guru, seperti capaian pembelajaran, ya. Kemudian tes formatifnya, kemudian kunci jawaban tes formatifnya, ya, kemudian
kalau mau ada latihan pakai latihan, kalau mau pakai rangkuman ya. Setelah itu baru mereka kalau dari tes formatifnya itu sudah bagus, sudah mencapai KKM, baru dia boleh mengikuti tes sumatif. Tes sumatif itu untuk menjamin bahwa dia itu adalah untuk angka raportnya, seperti begitu ya. Nah, tetapi pikiran kita harus berubah. Kalau dulu umpamanya kita berpikir bahwa belajar itu kalau ada anak yang tidak bisa ya itu kesalahan anak. Ya, kalau dia bisa ya alhamdulillah. Nah, ini dalam sistem SKS, guru harus berpendapat bahwa setiap anak bisa belajar, mampu belajar. Karena itu maka dia angka raportnya nanti itu tidak ada angka merah seperti begitu. Semua KKM atau di atasnya, ya seperti begitu. Nah juga nanti pada angka raport itu disebutkan KD berapa yang dia sudah selesaikan, ya. Jadi kalau umpamanya katakanlah ada 8 KD dalam satu semester, maka yang lambat tadi mungkin hanya menyelesaikan 4 KD atau 5 KD. Sedangkan yang sedang umpamanya adalah menyelesaikan 8 KD. Nah, yang cepat mungkin dia bisa menyelesaikan KD di kelas berikutnya. Ya, seperti begitu. Sehingga dengan demikian yang cepat tadi bisa dalam waktu 2 tahun atau 4 semester selesai semua KD-nya. Sedangkan kalau yang biasa itu dia akan tetap 3 tahun seperti begitu. Nah, kalau umpamanya SD tentu 6 tahun ya, tapi yang kita bicarakan di sini terutama adalah SMP dan SMA ya. Dan kemudian yang yang biasa menyelesaikan tetap 3 tahun, yang lamban tadi menyelesaikan 4 tahun, dan demikian seterusnya. Jadi di dalam raport juga harus tertulis berapa KD yang dia sudah selesaikan pada semester itu, ya, dan pokok bahasan apa, dan KD-nya mana yang sudah diselesaikan. Sehingga raport itu mencerminkan apa yang sudah dia peroleh pada semester itu, ya. Nah, ini suatu hal yang penting. Jangan nanti kalau umpamanya orang tuanya mendapatkan raport dan ada bertetangga dan kemudian lihat, loh kok kenapa raport saya beda dengan raport anak sebelah kok KD-nya sudah sekian kok saya belum. Nah, ini dengan demikian maka komite sekolah itu harus menjelaskan pada orang tua atau kepala sekolah harus menjelaskan pada orang tua kenyataan seperti begitu. Pada waktu awal mereka mendaftar itu sudah harus diberikan penjelasan. Apakah penjelasan itu langsung ataukah penjelasan itu dalam bentuk selembar kertas begitu. Nah, sehingga ya, karena kalau orang tua baru memasukkan anaknya dan pengalaman kita menunjukkan bahwa setiap tahun selalu ada anak baru dan selalu ada orang tua baru yang memasukkan anak ke sekolah yang tidak mengerti sistem itu, sehingga kemudian dia bisa bertanya-tanya, ya. Nah, jadi karena itu maka ini harus diinikan atau pada waktu pendaftaran itu sudah dijelaskan, ya, termasuk konsekuensinya pada raport dan seterusnya, ya, pada penyelesaian masalah studi dan seterusnya. Nah, apakah anak bisa pindah dari satu rombel ke rombel lain di kelas itu? Tadi saya sudah katakan bisa, ya, sehingga dengan demikian maka anak bisa pindah. Bagaimana kalau anak itu pindah dari sekolah yang lain ke sekolah sistem SKS? Dia bisa diterima. Nah, untuk sementara dia dimasukkan ke kelas yang biasa, artinya yang penyelesaiannya 3 tahun kelompok itu. Nah, kalau dalam satu semester kemudian ternyata dia menunjukkan kecepatan belajar yang baik, ya, maka dia bisa dimasukkan dalam kelompok cepat. Apabila ternyata sebaliknya dalam satu semester itu dia menunjukkan kecepatan belajar yang lamban,
maka dia dimasukkan ke kelompok belajar lamban. Dan itu seterusnya, sehingga dengan demikian nantinya bisa diatur anak itu penyelesaiannya berapa tahun dalam sekolah itu, ya. Nah, jadi dengan demikian memang secara manajemen guru sekolah dalam sistem biasa, ya, sistem biasa atau sistem akselerasi itu akselerasi itu pada dasarnya sistem biasa itu tidak jadi masalah, tidak terlalu repot. Tetapi dalam sistem SKS memang repot. Tetapi tugas kita sebagai pendidik itu adalah untuk melayani kebutuhan anak didik, ya. Dan dalam melayani kebutuhan anak didik itu maka kita sadar bahwa anak didik itu tidak sama semuanya dalam kecepatan belajar, ya. Nah, karena itu maka dia harus diberikan kesempatan sesuai dengan kecepatan itu. Itu adalah prinsip mastery learning. Saya yakin Ibu dan Bapak semua adalah tamatan perguruan tinggi, ya, dan di perguruan tinggi kita pakai sistem SKS juga, dan dengan demikian ada satu angkatan itu ada yang selesai tepat waktu, ada yang lebih cepat, ada yang juga lebih lamban. Jadi prinsip itu berlaku pada sistem SKS di sekolah, hanya caranya yang berbeda, operasionalnya yang berbeda, seperti begitu, ya. Ini jadi yang bisa saya sampaikan secara garis besar. Saya sudah menyiapkan slides, 16 slides saya sudah siapkan. Nanti bisa saya kirimkan ke Ibu dan Bapak melalui koordinator, ya, seperti begitu. Nah, tetapi efektivitas anak belajar dan sebagainya ini sangat penting. Nah, kalau umpamanya Ibu dan Bapak nanti mengalami masalah dalam pembuatan modul, itu nanti mungkin kita bisa bantu dalam sesi itu apa yang Ibu Bapak harus tambahkan, seperti begitu di dalam sebuah buku teks, ya. Nah, persoalan yang besar yang sering muncul sejak kita memperkenalkan SKS ini, ya, adalah guru dalam bersikap di kelas. Banyak guru yang mengeluh, yang belum bisa mengubah mindsetnya, dan dengan demikian masih belum bisa mengubah kebiasaannya mengajar di kelas, ya, karena guru masih merasa bahwa mestinya dia memberikan materi ajar itu di kelas itu sejak pertemuan awal sampai kepada berakhirnya kelas itu, ya. Nah, ini yang perubahan mindset ini yang harusnya terjadi untuk SKS, karena keberhasilannya di sana. Kalau umpamanya Ibu dan Bapak mengatakan itu sulit, saya setuju. Itu memang sulit, ya, tetapi bukan berarti tidak bisa dilaksanakan, ya, karena kita terbiasa dengan cara yang dilakukan dengan kelas biasa. Yang kita korbankan adalah anak didik, ya, sehingga mereka mendapatkan angka yang di bawah KKM dan remedi, kalaupun ada remedi, dan seringkali tidak ada remedi, sehingga ada anak yang tinggal kelas. Sebab kalau ada remedi, artinya anak itu tidak akan tinggal kelas, ya, mestinya dia mencapai KKM dan mestinya dia ini. Nah, tetapi di dalam sistemnya itu pun ada persoalan adalah penyelesaian masa studi. Anak semua harus sama selesaikan studinya, yaitu 3 tahun SMP, 3 tahun SMA, SMK, ya, seperti begitu. Sementara di dalam sistem SKS tidak harus begitu, ya. Anak yang cepat dia bisa selesaikan 2 tahun. Teman-temannya belum selesai, ya dia sudah selesai, ya. Sedangkan anak yang lambat dia menyelesaikan dalam 4 tahun. Teman-temannya sudah selesai, dia belum selesai, tapi dia bukan tidak naik kelas, ya, tidak ada istilah itu, ya, sehingga dengan demikian maka dia tetap saja merasa oke, ini kecepatan saya, itu satu.
Yang kedua, dia bisa berubah kecepatan itu. Ya, jadi dengan demikian kita memberikan sebuah perlakuan pembelajaran yang cukup adil kepada semua peserta didik, ya. Walaupun ini juga sudah satu modifikasi dari sistem pembelajaran tuntas atau mastery learning. Karena pada dasarnya awalnya Ya, tidak ada suaranya. Ya, Prof. Hamid. dengar suara saya? Halo? Ya, Prof. Ya, sudah. Dengar. Ya ampun. Kok kenapa dia tiba-tiba berubah sendiri gitu? Dari awal terdengar, tapi pada waktu awal. Ya, Belum kedengaran, lama, Prof. Prof. Halo? Bilangnya belum lama aja. Oke. Nah, jadi dengan demikian saya ulangi, nggak tahu di mana mulai putusnya, tapi saya ulangi bahwa guru memang harus berubah dalam mindsetnya. Ya, guru berubah dalam proses pembelajarannya. Artinya guru tidak lagi menyampaikan materi itu, tetapi anak yang belajar. Guru hanya memberikan pengarahan, ya, dan ketika anak sudah selesai lebih dahulu, dia bisa meminta guru untuk menilai dia, dan guru harus dengan soal, ya, sehingga dengan demikian kalau anak sudah siap untuk diuji, dites, diberi ulangan, diberi penilaian, maka dia diberikan soal untuk KD itu, ya. Nah, sedangkan yang belum, biar saja dulu sampai nantinya dia selesai sedemikian rupa. Ini proses pembelajaran ini saya jujur mengatakan bagi guru memang sibuk, ya. Tetapi tenaga guru untuk bicara itu dapat dihemat. Guru dapat berkeliling, melihat kalau ada anak yang kelompok yang mengalami kesulitan dan sebagainya. Nah, pengelompokan itu tidak perlu juga secara fisik, ya. Bisa saja itu tidak fisik. Kalau itu pakai modul, kalau itu pakai buku teks yang diinikan, ya. Sehingga dengan demikian maka dia duduknya biasa saja, tetapi setiap anak punya kesempatan belajar yang ini. Tetapi bisa saja kemudian dikelompokkan secara fisik. Jadi tidak harus, ya, tapi bisa seperti biasa, bisa seperti ini, ya, pengelompokan. Hal itu ini. Nah, bagi guru yang pertama kali
mengajar dengan sistem kelas heterogen itu mungkin terasa tidak menyenangkan. Saya kira itu wajar, ya. Saya yakin itu suatu hal yang umum. Sama dengan kita pertama kali menggunakan pembelajaran melalui internet, melalui online, melalui luring. Itu suatu hal yang tidak menyenangkan, ya. Nah, tetapi lama-kelamaan mungkin kita menjadi terbiasa seperti begitu. Nah, praktek seperti ini juga saya katakan bahwa tidak hanya terjadi di Indonesia. SKS itu terjadi juga di tempat lain. Bahkan di Jepang itu mereka tidak dalam kecepatan, guru itu kelas 4 SD itu sudah mengajar di kelasnya itu dalam mata pelajaran yang berbeda. Anak tidak dikelompokkan dalam kecepatan karena itu SD, ya, tetapi dia dikelompokkan dalam mata pelajaran yang mau dipelajarinya hari itu, sehingga di kelas itu terjadi pengelompokan siswa. Ada yang belajar matematika, ada yang belajar bahasa Jepang, ada yang belajar IPS. Nah, terpisah-pisah begitu, ya. Dan gurunya tetap satu mengajar itu. Nah, jadi dengan demikian ini kalau ada guru yang merasa sulit, Pak Dwi, itu adalah suatu hal yang wajar. Tapi insya Allah kalau umpamanya itu berkelanjutan terus dengan perubahan mindset yang ada, maka kemudian itu menjadi suatu hal yang biasa, ya. Dan pekerjaan guru dalam soal menilai itu memang lebih banyak, ya. Tetapi di dalam soal bicara itu menjadi lebih sedikit. Jadi ada take and give-nya, ya, ada hal yang dapat kita ambil, ada hal yang terasa yang dapat kita buang, seperti begitu, ya. Jadi itu suatu hal yang barangkali perlu diperhatikan ketika kita menerapkan SKS ini. Sejak awal, seperti saya katakan, sejak awal siswa atau orang tua sudah harus tahu tentang sistem ini, ya, sehingga dengan demikian nanti ketika dia menerima raport atau pada waktu anaknya mengerjakan tugas, dan mereka bertetangga, orang tuanya tidak kaget. Kok kenapa anak saya menyelesaikan KD ini sedangkan tetangga saya menyelesaikan KD yang nomornya lain. Atau ketika nanti di raport disebutkan bahwa anak dia sudah menyelesaikan sekian KD, anak tetangganya menyelesaikan sekian KD yang berbeda, ya, seperti begitu. Nah, ini tidak menimbulkan persoalan. Jadi dengan demikian masyarakat juga harus diberitahu, guru juga harus ini, sedangkan jadwal tidak perlu berubah, ya. Walaupun saya punya kritik terhadap jadwal kita sekarang, itu sampai ke perguruan tinggi, jadwal kita itu jadwal yang tidak manusiawi, ya. Jadwal kita itu jadwal menganggap kita itu robot, tapi itu persoalan lain itu, ya. Jadi dengan sistem SKS jadwal tidak perlu berubah. Anak satu kelas tidak perlu pindah-pindah, tidak perlu moving class, ya. Walaupun kalau Anda mau boleh saja, tetapi itu untuk sekolah kita tidak cocok. Moving class itu untuk sekolah kita tidak cocok. Karena karena gurunya sama, ya, seperti begitu. Jadi dengan demikian maka yang kita gunakan adalah guru yang tetap moving, ya, bukan kelasnya yang moving. Dan guru adalah guru mata pelajaran itu, dan kelasnya yang kemudian kita sebut dengan heterogen, seperti begitu, ya. Sementara kalau akselerasi kelasnya itu homogen, hanya satu kecepatan, ya. Dia hanya menerima siswa dengan satu kecepatan, ya. Nah, kalau di kelas sekolah biasa anaknya yang harus mengikuti kecepatan guru yang menentukan kecepatan,
hari ini jam ini belajar ini sampai ini ulangannya atau nilainya begini, ya semua orang harus mengikuti itu. Sedangkan kelas SKS itu tidak. Ya, kalau Anda bisa lari cepat, silakan Anda menyelesaikannya lebih cepat. Kalau Anda larinya pelan, maka silakan Anda menyelesaikannya lebih lamban. Kalau Anda mempunyai kecepatan lari biasa, ya silakan, ya. Nah, tetapi kalau pada suatu waktu Anda lelah sehingga Anda tidak bisa cepat lagi, Anda bisa pindah ke kelompok yang lain. Nah, tapi juga demikian yang lain. Kalau dia punya tenaga yang baru dan tiba-tiba dia bisa lebih cepat, maka silakan. Ya, sebab apa? Seperti tadi saya katakan dari awal, belajar itu terkadang punya waktu yang kita namakan masa sensitif. Ya, pada masa sensitif itu kita cepat sekali belajar kalau dia tinggi. Tapi kalau dia sedang tidak tinggi, maka itu lambat sekali. Ya, saya kira ibu dan bapak dalam kehidupan ibu dan bapak belajar juga mengalami itu. Ya, ada satu hal atau pokok bahasan atau satu bab buku yang sulit sekali difahami. Kok ini begini, kok lama. Ya, tetapi bab yang lain kok lebih mudah dan sebagainya. Ya, seperti begitu. Nah, ini yang dikehendaki oleh SKS ya. Jadi diberikan kesempatan untuk sama-sama mencapai apa yang harus dia capai. Artinya di dalam hal ini kita melihatnya semua mencapai KKM atau di atasnya, tetapi waktu yang tidak sama bagi mereka, seperti begitu ya. Dan terus terang memang ini bukan persoalan hanya mengubah nama, tetapi adalah bagaimana mengubah mindset guru, ya, mengubah mindset guru. Dan kita bukan suatu hal yang sifatnya ini kalau kita mengatakan bahwa yang kita pedulikan adalah peserta didik, ya, bukan artinya pokoknya saya sudah mengajar. Nah, itu yang harus kita ubah menjadi apakah anak saya sudah belajar, apakah siswa saya sudah belajar. Kalau dia belum belajar, artinya itu ada tanggung jawab saya. Nah, kalau dia sudah belajar, nah itulah yang sudah saya kerjakan, seperti begitu ya. Nah, sementara itu satu perubahan sikap yang baru, sebab di dalam sistem yang biasa kita pokoknya ya kita sudah selesai menyampaikan materi ya. Nah, kalau Anda tidak bisa ya salah mereka Anda, ya seperti begitu. Nah, ini yang tidak dikehendaki oleh sistem SKS ya. Sistem SKS itu dan sistem pendidikan manapun selalu menempatkan kepedulian itu pada anak ya. Dan orang mengembangkan berbagai macam pikiran pendidikan itu adalah untuk kepentingan belajar anak, seperti begitu ya. Nah, sehingga dengan demikian maka SKS ini merupakan satu prospek yang sangat bagus ke depan ya. Dan seperti saya katakan, sistem ini sudah lama, ya. Sistem ini sudah berjalan lama. Dan tamatan-tamatan dari PPSP itu kan mulai PPSP itu tahun 70-an ya. Itu sudah ada yang jadi gubernur, sudah ada yang jadi menteri, sudah ada yang kedudukan-kedudukan yang baik, seperti begitu ya. Nah, tapi bukan itu indikator keberhasilannya. Tapi mereka bisa menyelesaikan semua pada waktu mereka ya, dan itu dengan sistem modul. Jadi proses pembelajarannya mereka menggunakan modul ya. Karena itu maka dalam proses pembelajarannya maka guru membagikan modul itu sesuai dengan kecepatan anak tadi. Nah, anak kemudian membaca modul itu, nah, kemudian dia menyelesaikan tes formatifnya di situ, kemudian diperiksa. Kalau tes formatifnya sudah oke, nanti dia kemudian baru masuk kepada tes sumatif, seperti begitu ya. Nah, kalau itu sudah selesai tes formatifnya,
maka dia dianggap menyelesaikan modul itu, dia diberikan modul yang lain. Demikian seterusnya, ya. Dan anak-anak saya kebetulan di PPSP, mereka juga menyelesaikan studinya lebih cepat, ya. Anak saya menyelesaikan SMP-nya 2 tahun, SMA-nya juga 2 tahun. Jadi tidak 3 tahun, tidak 3 tahun. Nah, mereka sekarang umurnya sudah ada yang mendekati 50, ya. Jadi dengan demikian maka seperti itu. Saya menemui seorang bupati yang juga keluaran dari PPSP, seperti begitu, ya. Walaupun ijazahnya sempat dipertanyakan, kok kenapa sekian orang 3 tahun, kok ini 2 tahun. Nah, kemudian dijelaskan bahwa ini adalah sistem SKS dengan modular instruction, seperti itu. Nah, PPSP itu dulu adalah proyek dari Puskurbu, dari pusat kurikulum, ya. Dan itu keberhasilannya sangat tinggi. Nah, jadi dengan demikian guru-guru itu sudah terlatih, ya, untuk ini. Nah, sekarang kita perkenalkan lagi sistem SKS, dan dengan demikian kita harapkan bahwa dengan ini maka banyak sekolah kita tidak hanya terbatas pada 10 sekolah, 10 tempat, tapi di banyak tempat, ya, di SMP, di SMA itu berlaku sistem SKS ini, walaupun bukan paksaan. Jadi tidak dipaksa, ya. Kalau umpamanya ada sekolah yang tidak mau, ya tidak apa-apa, seperti begitu. Tetapi kalau sekolah yang mau, maka itu kita hargai, ya. Sebab dengan demikian maka kita peduli pada peserta didik, ya. Kita peduli pada keberhasilan mereka dalam belajar, seperti begitu, ya. Nah, jadi saya kira penyampaian materinya sekian dulu. Nanti kita tanya jawab, dan kalau ada dari pertanyaan-pertanyaan itu yang ada penambahan materi, nanti saya akan sampaikan itu. Tetapi slide saya nanti bisa saya kirimkan ke Pak Dwi, ya. Dan silakan Ibu dan Bapak nanti mendapatkannya dari Pak Dwi. Oke. Terima kasih banyak, ya. Silakan kita buka tanya jawab. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof untuk pencerahannya pada kami. Mungkin sebelum kita melakukan tanya jawab, ya Prof, ini ada yang menyampaikan ke saya, Pak, mohon itu kamera Prof Hamid agak diturunkan, ingin melihat wajahnya, begitu Prof. Iya. Nah, ini teman-teman, ini Prof Hamid, ya. Ya, tadi sudah beberapa ini Prof tadi ingin melihat wajah Prof, begitu. Kangen ini Prof, ya. Terima kasih, ya. Terima kasih. Ya. Saya memang sudah sepuh, ya, sudah S3, sudah sangat sepuh, gitu kan, sudah sangat sepuh, gitu kan, itu S3. Ya, sebab saya sudah alhamdulillah sudah diberi usia sampai 76 tahun pada saat sekarang, gitu kan. Tapi saya masih aktif mengajar, masih aktif memberikan kuliah, karena saya diangkat sebagai guru besar tetap universitas, seperti begitu. Jadi saya tidak menggunakan NIP, tapi saya menggunakan NIDK, yaitu nomor dosen. Ya. Saya tidak sadar itu tadi turun. Terima kasih Prof. Baik teman-teman, Prof Udin ini adalah guru besar tetap di Universitas Pendidikan Indonesia Bandung, Prof. Ya. Ya, untuk UPI. UPI menika nggih. Baik teman-teman, ini masih ada waktu 1 jam, kita manfaatkan semaksimal mungkin, sebaik mungkin, ya. Ini alhamdulillah Prof Hamid bisa hadir bersama kita, dan kemarin juga sempat kami sampaikan kepada Prof Hamid, untuk Prof Hamid apakah bersedia untuk mendampingi kami dari Jawa Tengah, dan alhamdulillah Prof Hamid siap untuk mendampingi kita teman-teman, ya, untuk menyelenggarakan SKS yang memang sesuai dengan sesuai dengan konsep dasar penyelenggaraannya. Kita juga mengusahakan seperti itu.
Dan untuk informasi saja Prof bahwa kami di Jawa Tengah ini tetap menggunakan UKBM ya. Jadi selain BTP kami juga tetap menggunakan UKBM. Nah, UKBM ini kami bikin bersama-sama Prof. Jadi satu provinsi kami mengirimkan guru-guru terbaik kami dari berbagai sekolah untuk membuat UKBM yang akhirnya dipakai untuk seluruh sekolah di Jawa Tengah yang menyelenggarakan SKS. Begitu Prof. Bagus. Baik teman-teman, mungkin gitu, ada mungkin ada yang mau ditanyakan ke Prof Hamid. Untuk yang pertama ini mungkin 3 penanya. Kalau minta nomor HP Prof Hamid, insya Allah boleh ya Prof ya. Ini langsung di. Boleh. Ya boleh. Kan ada di Pak Dwi kan ada ya nomor HP. Ya nanti saya sampaikan teman-teman ya. Untuk nomor HP-nya Prof Hamid. Mungkin kalau mau dicatat sekarang boleh. Kalau mau dicatat sekarang boleh. Saya sebutkan ya. 0811 214 046. Saya ulangi. 0811 214 046. Jadi hanya 10 nomor. Ya, tidak 10 digit ya. Jadi memang itu nomor yang sudah lama gitu. Dan saya tidak ingin mengubah-ubahnya. Oke, silakan. Baik, monggo. Ada yang mau ditanyakan? Mungkin sambil menunggu teman-teman ini, Prof. Mungkin saya bisa menanyakan tentang mutasi ya, Prof ya. Tentang perpindahan peserta didik. Ini menjadi permasalahan di Jawa Tengah, Prof. Yang intinya sebenarnya untuk konsep penyelenggaraan SKS di dalamnya itu yang pernah saya dapatkan bahwa mutasi peserta didik itu bisa dilaksanakan dari sekolah SKS ke paket atau sebaliknya, begitu Prof. Karena sama-sama menyelenggarakan kurikulum 2013, begitu nggih Prof. Nah, yang menjadi pertanyaan teman-teman ini dan kendala ya Prof ya di tempat kita itu ketika ada lintas minat yang berbeda Prof. Artinya ketika kita menerima peserta didik yang lintas minatnya ternyata di tempat kita itu tidak ada begitu Prof. Itu terus bagaimana begitu? Mungkin itu Prof. Kok suaranya putus-putus? Oh, putus-putus nggih, maaf. Cek sound Bapak Ibu. Cek sound Bapak Ibu. Lancar. Jelas kok Pak, jelas kok. Nggih, terima kasih. Prof Hamid, ini menjadi kendala di kami di Jawa Tengah. Itu ketika ada mutasi Prof, itu mutasi itu seharusnya bisa dilaksanakan dari sekolah paket ke SKS atau dari SKS ke paket. Tetapi kendalanya adalah ketika ada peserta didik yang pindah itu ternyata lintas minatnya itu tidak ada di tempat kita. Itu bagaimana, Prof? Iya, suaranya putus-putus, tapi mungkin saya bisa menangkap inti dari pertanyaan Pak Dwi. Ya, pindah sekolah itu seharusnya tidak jadi masalah. Ya. Nah, kalau dari sistem SKS ke sistem biasa, dia menempati kelompok biasa. Jadi mungkin yang punya kecepatan tinggi itu terpaksa mengalah kepada kecepatan biasa. Demikian juga yang punya kecepatan lamban itu terpaksa lari-lari lagi mengejar untuk kecepatan yang biasa. Ya, itu memang ada risiko bagi peserta didik. Ya, karena itu kalau umpamanya perpindahan itu sebagai sesuatu yang tidak bisa dihindari, memang itu suatu risiko. Ya. Nah, sedangkan kalau di SMA dari suatu pilihan minat, katakanlah bahasa yang banyak tidak dipunyai SMA pada umumnya itu hanya punya IPA dan IPS, ya, bahasa itu tidak punya, maka dia
bisa dimasukkan kepada salah satu yang ada di sana seperti itu ya, sebab dia bagaimanapun ada kelompok ya, dia tidak boleh rugi ya, tetapi ada yang sudah dia pelajari di dalam kurikulum itu. Sebetulnya kalau dia pindah itu, terutama kalau pindahnya itu adalah pada pertengahan tahun, itu yang masalah ya. Tapi kalau pindahnya itu pada akhir tahun, awal tahun, itu harusnya tidak jadi masalah. Nah, tinggal nanti dia diminta untuk memilih kelompok mana yang dia akan ini, IPA atau IPS seperti begitu ya. Nah, kalau dia pindah ke tim ke sekolah SKS, dan di sekolah SKS itu tidak ada jurusan yang dia minat yang tadi, tetap saja prinsip tadi bisa digunakan ya. Yang sudah selesai dia dianggap selesai. Nah, sekarang dia mulai dengan yang baru, dia mau mengambil pilihan yang mana ya, seperti begitu. Nah, tetapi nanti harus ada laporan ke Dapodik ya, supaya dia jangan nanti masalah. Tapi kan sekarang tidak ada lagi ujian nasional, barangkali itu suatu kemungkinan yang juga menyebabkan anak lebih tidak bermasalah untuk pindah ya, seperti begitu. Peminatan itu dibuat adalah untuk mereka supaya lebih menganukan spesifik, tapi tidak berarti bahwa dia tidak punya minat kepada yang lain. Karena itu di dalam kurikulum 2013 ada pilihan minat, ada pilihan lintas minat. Nah, sekarang kalau dia masuk bahasa, dia memang bisa pilihan lintas minat. Dia mengambil pilihan itu di dalam kelompok bahasanya, tapi dia bisa memilih kelompok lintas minat. Nah, ketika dia memilih kelompok lintas minat mana yang paling banyak dia pilih? Ya, kalau umpamanya untuk menentukan kelompok mana dia ini, seperti itu. Untuk menjawab pertanyaan Pak Dwi, suaranya putus-putus ya. Iya, Prof. Jadi ini mohon maaf, ini saya tadi sempat terlempar ini, Prof, dari Meet ini karena sinyal yang kurang bagus, Prof. Ya, mungkin teman-teman sudah bisa memahami apa yang disampaikan dari Prof Hamid begitu. Mungkin ada Bapak Ibu yang ingin menanyakan, monggo untuk bisa mengangkat tangan terlebih dahulu atau bisa menyampaikan di chat, Bapak Ibu. Monggo. Bu Sri Bukti, ya, monggo kami persilahkan, Bu. Iya Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Profesor Hamid, bertemu. Yeah. Saya pernah Bapak di penilaian kemarin di Bogor, Pak, di waktu di Hotel Mirah. Assalamualaikum Bapak. Sehat? Suaranya putus-putus ya, Bu Sri. Apa iya, Pak? Oke, tes gimana Pak suaranya? Mungkin karena kendala sinyal ya, Pak? Suaranya jelas, Bu. Oke, untuk pertanyaan yang ingin saya tanyakan, yang pertama untuk Pak Profesor Hamid, dan nanti yang kedua kaitannya dengan Pak Heru tadi, Pak Heru. Untuk Prof Hamid tadi yang kaitannya dengan Master Learning, bahwa pembelajaran tuntas untuk SKS yang merupakan dasarnya. Kami sebagai sekolah sebetulnya calon penyelenggara sebetulnya kan sudah harus, tapi karena berbagai macam kendala, akhirnya kami belum ikut ke SKS, insya Allah tahun depan. Yang kaitannya dengan Master Learning, pembelajaran tuntas. Waktu pertemuan yang lalu juga sudah disampaikan bahwa anak harus tuntas dalam pembelajaran atau KD1, tidak akan pernah melanjutkan ke KD2 dan selanjutnya sebelum tuntas. Saya jadi ingat waktu pertemuan yang lalu itu terkendala karena di
tengah jalan misalnya ada kasus ada KD yang tidak terselesaikan dalam mapel misalnya, kadang karena anak ada yang mungkin suka dengan etak, kadang yang maaf ya bukan mengecilkan atau karena memang ini kenyataan siswa kadang yang tidak eksak kadang tidak mau mengikuti dan bahkan sudah melalui berbagai shock terapi atau didekati untuk mengikuti, tapi anak tersebut tidak tuntas dalam satu KD. Kemudian didekati, dilakukan pendekatan untuk bisa mengikuti. Juga disampaikan tidak batasan remedinya. Kalau tidak ada batasan remedinya bagaimana Prof? Mohon penjelasannya apakah ada waktu misalnya 1 atau 2 kali remedi, setelah itu ada bentuk tugas lain atau yang bagaimana, itu untuk yang Prof Hamid. Terus untuk Pak Heru yang kedua, kaitannya tadi disampaikan bahwa persyaratan untuk SKS itu tidak hanya legalitas dari SK yang dari provinsi saja, tetapi persiapan sekolah untuk bisa menjadi sekolah SKS, di mana harus ada di istilahnya di pendampingan atau dikunjungi, di supervisi atau dilihat apakah sekolah tersebut sudah bisa untuk SKS. Dan waktunya, karena kita diberi waktu kemarin yang bisa SKS bulan Desember awal, proposal harus sudah masuk. Kalau persiapan dari provinsi atau dari pusat harus ke sekolah kami, itu kira-kira waktu kapan? Waktunya atau kapan? Suaranya putus-putus Bu Sri, saya tidak mendengar. Pak Dwi bisa bantu saya apa yang dimaksudkan suaranya putus-putus. Saya tidak bisa menangkap apa yang dijelaskan dan juga apa yang ditanyakan oleh Ibu Sri. Ya, mungkin Pak Dwi kalau mendengarnya lebih jelas atau ada ibu bapak yang lain yang mendengarnya lebih jelas bisa membantu saya. Mohon maaf Prof, saya juga ini putus-putus di tempat saya. Mungkin ada Bapak Ibu yang jelas ya? Ada Bapak Ibu? Ini juga putus-putus Pak. Oh, putus-putus. Mungkin bisa dikirim lewat chat dulu Bu Bekti ya. Dan menggema. Oke, siap Bapak. Dikirimkan lewat chat, nanti saya bacakan untuk Prof Hamid. Mungkin Bapak Ibu yang lain ada yang mau menanyakan, ini masih banyak ya waktunya, kita bisa menanyakan banyak hal terkait penyelenggaraan SKS yang sebenarnya begitu. Ini dari Pak Elvin Nur ya. Monggo, saya persilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Elvin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab ini. Iya, betul Pak. Iya, Pak Elvi, itu memang perubahan mindset itu tidak mudah. Ya, tidak mudah. Jadi hal yang semacam itu suatu hal yang
juga memerlukan waktu ya. Kalau saya bisa kasih tahu umpamanya di kelas saya di S2 S3 saya itu di kelas kurikulum ya, sehingga saya mengajar kurikulum itu tidak ada UTS, tidak ada UAS. Nah, mereka pada mulanya ya bingung juga gitu kan, mahasiswa saya yang bingung, saya sih tidak gitu kan, karena saya yang perkenalkannya. Nah, tapi lama kelamaan mereka tahu, tapi mereka mendapatkan tugas, mereka harus membaca 30 jurnal ya, mereka artikel dari jurnal, mereka harus membuat makalah, dan itu jauh lebih menggambarkan kemampuan mereka daripada UTS atau UAS ya. Nah, tapi dan sekarang lama kelamaan mahasiswa saya sudah hafal kalau mengambil mata kuliah saya, mereka tidak akan mendapatkan UTS, UAS, tapi mendapatkan tugas begitu. Nah, guru juga demikian. Karena anak akan membaca, anak sudah tahu membaca, dan mereka punya buku teks, atau kalau tidak dia tadi modul ya, dan di modul itu atau di buku teks itu materinya sudah ada. Lantas apa yang harus dilakukan guru? Guru mengambil esensi dari buku teks itu, materi yang akan dipelajari siswa ya, maka disitulah yang dia gambarkan dalam pendahuluan dalam pembukaan kelas ya, seperti itu. Maka kelompok ini akan belajar tentang ini. Ini adalah perhatikan di sini. Kelompok ini belajar tentang ini, kelompok ini belajar tentang ini, dan perhatikan esensinya adalah ini. Jadi esensi itu yang dipentingkan ya, dan di sini kita harus mengacu kepada kemampuan berpikir SKS-nya. Ini yang memerlukan, kalau itu katakan memahami, maka bisa kita menjelaskan untuk memahami pada ketiga kelompok itu juga terjadi. Jadi bisa saja itu materi yang sifatnya umum pada ketiga kelompok. Kalau ketiganya memahami X, memahami Y, memahami Z, umpamanya katakan seperti begitu KD-nya. Nah, artinya memahami ini yang bisa kita jelaskan juga bersama. Apa yang dimaksudkan dengan memahami? Anak harus mampu menerjemahkan. Guru bisa memberikan contoh bagaimana itu menerjemahkan sebuah teks. Ya, sebab kalau kita belajar, kita mengajar dengan sistem SKS, sebetulnya guru tidak perlu menjelaskan dari A sampai Z. Tetapi guru harus menjelaskan kemampuan berpikirnya ini yang lebih ini. Karena anak kita mintakan membaca teks tertulis atau teks yang lain. Ya. Nah, memahami saja menerjemahkannya. Bagaimana menginterpretasikan sebuah teks? Ya, bagaimana membuat prediksi dari sebuah teks? Ini 3 kemampuan memahami. Sehingga itu yang kita ajarkan. Anda mungkin ini dan sebagainya dan sebagainya. Nah, maka bagaimana menerjemahkan? Apa yang diterjemahkan itu? Bahasa atau kalimat? Ya, bisa kalimat. Dengan demikian kita latih anak untuk menerjemahkan kalimat. Nah, itu bisa berlaku pada semuanya. Ya, tetapi setelah itu silakan mereka bekerja pada teksnya masing-masing dan mereka menerjemahkan teks itu dengan kata atau kalimatnya masing-masing. Ya. Jadi dengan demikian maka mereka aktif ya, yang membedakan dari pembelajaran biasa. Nah, kita bisa bayangkan kalau itu baru kata memahami saja. Kalau kita katakan menganalisis, ya, satu memahami, satu menganalisis. Nah, baru yang memahami tadi kan sudah kita jelaskan mengenai memahami, yang menganalisis kita jelaskan mengenai apa itu menganalisis ya. Dan kemudian silahkan mereka bekerja pada teks yang ada pada mereka. Ini ya. Nah, persoalannya adalah pada saat sekarang saya ketika membantu direktur SMA banyak ke lapangan mengamati kelas ya. Kemudian tahun kemarin saya membantu SD, saya banyak juga ke lapangan gitu kan, dan bertemu banyak guru
guru tidak mengajarkan kompetensi berdasarkan taksonomi. Jadi guru tidak mengajarkan berdasarkan taksonomi. Dengan demikian guru masih berceramah. Walaupun di dalam KD-nya disebutkan memahami. Walaupun dalam KD-nya disebut mengevaluasi. Tidak diajarkan anak mengevaluasi. Ya, hanya ada di dalam KKO. Nah, ini suatu mungkin ke depan kita harus bicara tentang hal tersebut, Pak Dwi, dalam pembelajaran SKS ini ya. Padahal itu memerlukan strategi mengajar yang berbeda. Kalau umpamanya saya mengajarkan menganalisis, saya akan berikan sebuah teks. Kemudian saya katakan baik, saya akan membagi teks ini, informasi dari teks ini, katakan itu teks tertulis ya. Itu dalam kelompok ini yang dimaksudkan dengan data. Kategori data itu adalah ini. Nah, di dalam teks ini datanya adalah ini. Saya akan mengatakan itu satu kategori. Ya, kemudian saya mengatakan ada kategori lain yaitu pendapat penulis yang menulis teks itu. Pendapatnya adalah ini. Kok terputus Pak Heru? Iya. Halo Pak Heru? Ya. Iya. Sinyalnya Prof. Hamid mungkin ya yang. Iya, kelihatannya begitu, Bu. Kita tunggu dulu nggih Bapak Ibu ya, sebentar. Ya, jadi memang kita harus mengubah praktek dalam mengajar kita ya, seperti itu tadi. Nah, tapi saya kembali katakan saya sepakat kalau itu memerlukan waktu ya Pak Elvi ya, tidak bisa seperti membalikkan tangan gitu kan. Memang harus terus menerus seperti begitu, sehingga dengan demikian maka guru terbiasa pada kebiasaan baru. Seperti kita lantas terbiasa dengan kebiasaan baru yang menggunakan banyak teknologi seperti sekarang ya. Nah, jadi dia memerlukan waktu. Kalau setengah semester atau satu semester belum berhasil, kita terus berusaha ya, sehingga dengan demikian nantinya guru sudah nyaman dengan kebiasaan baru itu ya. Nah, tetapi itu tadi memang itu tidak mudah. Terus terang itu tidak mudah seperti begitu ya. Nah, hanya bukan tidak mungkin dan bukan tidak bisa. Insya Allah itu mungkin dan itu bisa ya. Jadi Pak Evi itu terus berusaha ya, terus berusaha. Jadi pada satu waktu nanti ini, kalau satu semester ini umpamanya sekolah Bapak masih mengalami banyak masalah, maka yakinlah sekolah lain pun juga begitu. Ya, bukan sekolah Bapak saja, tapi sekolah yang lain pun begitu. Ya, ini dan itu tidak terjadi hanya di Indonesia, terjadi di banyak negara. Ya, seperti begitu. Ya. Tapi kalau kita terus berusaha, maka dia akan terjadi. Insya Allah. Itu menjawab pertanyaan Pak Evi. Oke. Ada lagi? Bapak Ibu, monggo ada lagi. Prof ini sambil menunggu teman-teman mungkin ini. Kami sampaikan juga bahwa dengan kegiatan fintech ini Prof, ini kan kita menyamakan persepsi tentang bagaimana menyelenggarakan SKS yang benar begitu. Ya Prof. Kemudian hasil dari kegiatan fintech ini, selain nanti ada rencana tindak lanjut untuk masing-masing satuan pendidikan, kami juga
membuat panduan penyelenggaraan, Prof. Membuat beberapa panduan untuk bisa dipakai untuk khusus di Jawa Tengah begitu, Prof. Jadi kami ingin berjalan bersama dengan tanpa ada perbedaan penyelenggaraan ataupun pengelolaannya begitu, Prof. Terus untuk yang tadi, Prof, menyambung yang tadi, kami juga mendengar bahwa sekolah-sekolah SKS di beberapa provinsi di luar Jawa Tengah begitu, Prof, ini sudah tidak menyelenggarakan tidak hanya PTS, Prof, jadi tidak hanya menyelenggarakan penilaian tengah semester, tetapi juga mereka sudah tidak menyelenggarakan penilaian akhir semester maupun penilaian akhir tahunnya, Prof. Nah, padahal untuk permen penilaian kan untuk SMA kita masih belum ada perubahan ya, Prof. Masih menggunakan permen 23 tahun 2018 itu. Artinya untuk kegiatan PAS maupun PAT itu dengan kita melaksanakan mastery learning, apakah memang bisa tidak dilaksanakan atau kita tetap harus melaksanakannya, Prof, untuk yang di SMA? Ya, sebetulnya adanya UTS, UAS itu meniru perguruan tinggi, ya. Nah, di perguruan tinggi itu tidak ada penilaian harian. Dengan demikian dia mengandalkan pada UTS dan pada UAS, ya. Sementara di SMA pada waktu saya membantu Pak Eko juga di SMA, kita merasa untuk apa ada UTS? Karena setiap saat siswa itu sudah dinilai. Ya kan, ada penilaian harian. Setiap selesai KD ada penilaian harian. Nah, penilaian harian itu banyak sekali. Dan itu memenuhi prinsip penilaian. Termasuk penilaian akhir semester. Hanya waktu itu kita mengatakan supaya tidak shock lapangan, okelah penilaian akhir semester, oke. Ya, tetapi sebetulnya juga itu karena ada penilaian harian itu sudah tidak perlu. Apalagi kalau umpamanya di dalam kurikulum 2013 itu kan yang diinginkan adalah penilaian autentik dan portofolio, ya. Sehingga dengan demikian maka keberadaan UTS dan keberadaan UAS itu memang tidak lagi signifikan untuk menggambarkan kemampuan anak, karena sudah ada penilaian harian, ya. Ini, nah, bayangkan satu semester ada berapa kali penilaian harian. Jadi sudah cukup banyak itu, ya. Karena itu kalau itu dihilangkan, itu memang bisa dipahami, ya. Hanya memang permennya harus juga dicabut, mestinya begitu, ya. Ini sayangnya perhatian untuk meninjau yang demikian yang belum, ya, pada waktu sekarang. Mestinya itu juga penilaian UTS dan UAS itu sudah bisa dicabut, ya, tidak perlu lagi. Dan saya secara prinsip sepakat bahwa tidak perlu ada UTS, tidak perlu ada UAS ketika penilaian harian itu sudah dilakukan, seperti begitu. Jadi Anda bisa bayangkan, Ibu Bapak bisa bayangkan kalau materi satu semester atau satu setengah semester diujikan dalam waktu 2 jam. Itu sebetulnya kurang menggambarkan kemampuan anak dibandingkan dengan penilaian harian. Ya, selesai KD dinilai, selesai KD dinilai. Itu lebih menggambarkan kemampuannya. Ya. Nah, apakah kemampuan itu akan berkelanjutan? Kalau itu kemampuannya berpikir, akan berkelanjutan, akan tetap. Nah, kalau itu hanya fakta, mungkin hilang kalau fakta itu tidak digunakan. Tapi kalau fakta itu digunakan, dia juga akan tetap ada. Jadi dengan demikian maka sebetulnya eksistensi UTS UAS itu bisa kita gantikan dengan adanya
penilaian harian. Ya, kalau modul kan setiap selesai satu KD, setiap selesai satu pokok bahasan, bahkan itu ada penilaian. KD bisa dari satu KD bisa jadi 2 atau 3 pokok bahasan. Sehingga dengan demikian itu. Nah, di dalam UKBM kan juga begitu, ya. Sehingga dengan demikian maka penilaiannya itu sudah cukup banyak. Ini. Apalagi kalau kemudian penilaian UTS UAS itu adalah penilaian pengetahuan. Yang sebetulnya tadi dengan penilaian harian dan pada setiap kegiatan belajar itu tadi sudah dinilai, itu pengetahuannya sudah ada di sana, ya, seperti itu. Jadi kalau umpamanya Jawa Tengah juga mau memakai prinsip itu, maka itu bagus. Sehingga nanti kita melihat bagaimana kualitas soal pada waktu penilaian harian, ya. Karena tadi saya katakan seringkali kita tidak mengajarkan atau tidak melatih anak di dalam berpikir. Akibatnya maka soal yang kita berikan juga tidak dalam berpikir. Sehingga akibatnya ketika ada HOTS kita bingung. Padahal kalau kita sudah mengajar berdasarkan taksonomi, ketika dia mengatakan sudah mengevaluasi, ya, menilai, mencipta, solving problem, menyelesaikan masalah, maka itu sudah level HOTS, ya. Dan mengajarkan level HOTS sama dengan mengajarkan level LOTS pada prinsipnya sama. Seperti tadi mengajarkan memahami, itu kan masih level LOTS. Sama saja dengan mengajarkan menganalisis yang sudah pada level HOTS. Ya, jadi menganalisisnya itu yang ditekankan dan yang memahami itu yang ditekankan. Jadi dengan demikian maka penilaian itu sudah ada di sana dan kita sudah dapat informasi tentang kemampuan anak didik, dan tujuan penilaian adalah untuk itu, ya. Tujuan penilaian itu adalah untuk mendapatkan didik di mana letak kelemahannya untuk bisa kemudian diperbaiki, ya. Jadi yang dikatakan assessment for learning itu, ya, atau dulu istilahnya adalah formatif, seperti begitu. Nah, jadi dengan demikian untuk apa juga lantas kita melakukan UTS lagi, UAS lagi, ketika kita sudah melakukan demikian banyak assessment, ya, sementara tidak ada UTS UAS. Ada UTS, ada UAS karena memang mereka tidak ada penilaian harian, seperti begitu, ya. Jadi suatu konteks pendidikan yang berbeda, ya. Nah, tidak usah khawatir mengenai kualitas. Ketika kita melakukan penilaian harian dengan baik, itulah kualitasnya, dan kita bisa lihat kualitasnya setiap saat, seperti begitu, ya. Oke. Ya, terima kasih Prof. Mungkin menegaskan ya Prof ya. Berarti kita boleh melaksanakan penilaian akhir, tidak melaksanakan penilaian akhir tahun dan penilaian akhir semester, begitu ya Prof ya. Tetapi kalau permen penilaian itu belum dicabut gimana Prof? Apakah kita tidak melanggar dari permen itu Prof? Ya, itu masalahnya hanya di sana, ya. Tadi saya katakan harusnya permennya itu sudah dicabut, gitu kan. Karena kalau permennya itu tidak dicabut, maka di situ ada persoalan di sana, ya. Persoalan artinya hukum, ya. Kalau ada yang mengotak-atiknya, itu bisa masuk ke PT UN, seperti begitu, ya. Nah, tapi secara pedagogik, secara pendidikan, sebetulnya itu sudah cukup dengan penilaian harian. Tetapi secara legal, maka ini. Sehingga bisa saja lantas dilakukan UTS UAS karena permennya masih menyatakan demikian, ya. Tetapi yang saya katakan tadi dari segi prinsip pendidikan sebetulnya itu sudah tidak perlu, ya. Tapi karena ini ada aturan, maka
tadi saya katakan juga permennya tidak dicabut, itu masalahnya sebetulnya itu. Ya, kalau umpamanya Jawa Tengah tetap melaksanakan berdasarkan permen, ya itu juga tidak apa-apa gitu kan. Tetapi tolong nanti diperhatikan nilai UTS, nilai UAS itu bukan yang paling menentukan. Tetapi yang menentukan itu adalah penilaian harian dan remedinya. Ya, nilai remedinya. Nah, saya konsultasi sebuah kabupaten yang namanya Kabupaten Goa itu sejak 2012 ya. Dan di sana penilaian harian dengan remedi itu yang kita efektifkan. Kalau ada anak di bawah KKM, maka anak itu harus diberikan remedi, bukan kelas, tapi anak. Ya, begitu ada penilaian harian harus diperiksa anak ini anak mana yang di bawah KKM dan di mana letak kesulitan dia. Nah, pada kesulitannya itulah dia diberikan remedi. Sehingga dengan demikian kemudian diberikan tes remedi lagi dan memperbaiki nilai semula sehingga dia bisa mencapai KKM atau di atasnya. Ya, dan itu sudah berjalan baik gitu kan. Walaupun masalahnya juga masih ada tentu ya, karena ada guru baru, ada orang tua baru dan sebagainya seperti begitu ya. Ada murid baru. Nah, mengubah ini kebiasaan belajar guru juga pada mulanya sulit karena guru tidak dengan remedi itu tidak terbiasa. Remedi yang biasa mereka berikan adalah pada akhir semester, remedi kelas. Nah, itu bukan remedi, itu menyalahi teori atau prinsip remedi. Tapi itu yang ubah terus. Sehingga tadi kalau pertanyaan Pak Elvi baru itu saya pahami karena kita sejak 2012 terus ya, setiap saat kita bantu guru mengatasi persoalan itu ya. Dan ya alhamdulillah itu berjalan baik, tidak ada lagi istilah tinggal kelas ya. Semua tinggal mencapai KKM atau tidak, dan kalau tidak mencapai KKM kita remedi seperti begitu. Ya, dan berita terakhir umpamanya saya mendapatkan berita tahun lalu itu semulanya hanya ada 100 anak ke perguruan tinggi. Sekarang sudah ada 400 anak yang bisa ke perguruan tinggi. Jadi dengan demikian maka sistem itu bekerja dengan baik ya. Remedi itu bisa bekerja dengan baik. Dan di situ kita tidak mengutak-atik mengenai UTS UAS. Mereka melaksanakan UTS UAS, tapi bukan itu yang penting bagi kita sebetulnya. Bagaimana penilaian harian itu yang penting. Ya, jadi karena itu aturannya tidak dicabut ya nanti kan ada masalah hukum, dan kalau ada masalah hukum mungkin kita tidak nyaman itu ya. Kalau kita tidak ini, mudah-mudahan ke depan ada yang di kementerian yang bisa mencabut itu, artinya menteri baru bisa mencabut permen itu seperti itu ya. Oke, Pak Dwi. Terima kasih Prof. Memang untuk penilaian akhir semester maupun penilaian akhir tahun pun itu kalau di e-raport kan juga tidak ada kolomnya ya Prof ya untuk memasukkan nilai itu sebetulnya. Tidak. Jadi hanya penilaian harian yang dimasukkan begitu Prof. Namun dari kami pun masih tetap melaksanakan karena permen itu memang masih ada. Artinya ketika kita tidak melaksanakan nanti takutnya nanti melanggar permen tersebut begitu Prof. Betul. Legal ya. Iya. Oke. Sambil menunggu lagi nih, monggo teman-teman, mungkin ada yang mau ditanyakan? Belum ada? Kalau belum ada, mungkin saya sambung lagi, Prof. Maaf Pak Heru, pertanyaannya Bu Bekti tadi di chat tuh, Pak. Di chat enggak ada, saya belum masuk itu. Di chatnya belum ada. Ada Pak. Terkait tadi berapa? Ada. Oh sudah ada. Yeah. Coba dibacakan Bu. Saya kok belum Pertanyaannya ada. Pak Lasmin juga ya Pak? Minta tolong Bu dari Nurul Bukti, untuk dibacakan. Untuk dari Bu Bekti, untuk Prof Hamid.
mastery learning bagi siswa mengalami kendala pada mapel tertentu untuk KD tertentu. Nah, ini harus diulang berapa kali sampai tuntas atau adakah jangka waktu tertentu batas untuk menuntaskan? Itu yang selama ini juga dipraktekkan di semua sekolah, Pak. Jadi berapa kali ini siswa harus mengulang remedi agar tuntas, apakah ada batasan waktu dan berapa kalinya? Itu, Pak. Iya, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau dia dari kelompok cepat, artinya dia mungkin tidak sesuai untuk kelompok itu. Mungkin dia pindah kelompok ya, seperti begitu. Bahwa dia pindah lagi kelompoknya bisa saja terjadi. Tetapi seperti tadi saya katakan, memang kadang-kadang di dalam satu KD itu kita mengalami kesulitan, walaupun kita kelompok lambat ataupun kelompok sedang ataupun kelompok biasa ataupun kelompok cepat tadi ya. Selalu ada masalah seperti di situ. Nah, berapa kali remedi itu dilaksanakan? Pengalaman saya di Kabupaten Goa itu tidak sampai 3 kali itu sudah terjadi ya, asal memberikan remedinya itu benar. Karena remedi itu kalau itu masalah pengetahuan, dia bisa membaca kembali. Kita bisa membantu dia bagaimana membaca yang baik. Ya, bisa menemukan hal-hal yang penting yang perlu dia kuasai. Ya, di dalam sebuah bacaan itu terkadang ada konsep yang harus dia kuasai dan kemudian ada ilustrasinya. Ya, kalau ilustrasinya ini tidak benar atau kurang bagus, maka kita bisa membantu dia dalam ilustrasinya, dalam memberikan contoh seperti itu, ya. Nah, katakan umpamanya dia mengalami kesulitan di dalam mengerjakan harga, tentang harga. Nah, mungkin ilustrasi di dalam buku teks itu yang menyebabkan dia tidak paham tentang harga, sehingga dia tidak bisa menguasainya. Nah, kita bisa membantu dia dalam memberikan ilustrasi lain yang bisa dia pahami. Seperti itu. Tapi berapa kali itu pengalaman saya katakan sejak 2012 di Goa itu tidak sampai 3 kali dia sudah bisa menguasai itu ya. Nah, secara teoretik berapa kali itu tidak pernah ada tulisan itu, tidak harus ya, tapi common sense itu theory of sum mengatakan bahwa 3 kali itu sudah biasanya orang sudah bisa mencapai itu. Kalau 3 kali tidak ada, artinya ada persoalan pada pembelajaran seperti itu. Jadi teori itu sangat menekankan kepada kepentingan anak gitu ya, Bu ya. Seperti gitu. Ya. Terima kasih. Baik, Prof. Bu. Pertanyaan selanjutnya ini, Prof, dari Pak Lasmin, Prof. Ini dari Rembang G. Untuk siswa yang lulus 2 tahun, berdasarkan pengamatan di lapangan, waktunya cenderung habis untuk belajar, Prof. Sehingga kurang bersosialisasi dengan teman dan lingkungan. Timbul kekhawatiran bahwa anak yang lulus 2 tahun nantinya tidak bisa bergaul di masyarakat dengan baik. Bagaimana pendapat Prof tentang kekhawatiran saya dan bagaimana cara mengatasinya? Pertanyaan dari Pak Lasmin itu, Prof. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Pak Lasmin. Itu terjadi pada kelas akselerasi. Kenapa? Karena anak yang dipaksa untuk 2 tahun sehingga dia belajar untuk 2 tahun. Ya, sedangkan pada kelas SKS dia memang punya kecepatan belajar tinggi sehingga membaca satu KD, satu bab buku, ya, satu bagian yang buku itu orang lain membutuhkan waktu katakan 1 jam, dia setengah jam sudah selesai. Itu karena kecepatan dia. Ya, sehingga dengan demikian jalan kita yang seperti Bapak katakan itu adalah justru pada kelas akselerasi. Ya, semua anak yang tidak cepat pun dia harus cepat. Akibatnya dia harus belajar habis-habisan, mati-matian dan tidak punya lagi waktu untuk sosialisasi. Ya. Nah, kalau umpamanya di sekolah SKS terjadi demikian,
dia mungkin tidak cocok untuk kecepatan belajar itu. Dia masuk kepada kelompok belajar biasa. Ya, sehingga dengan demikian maka kekhawatiran yang tadi dikatakan Bapak itu tidak terjadi, ya. Sebab anak itu saya sepakat bahwa dia perlu sosialisasi, dia perlu bermain, dia perlu juga mengembangkan kreativitas sosialnya, ya, dengan teman-temannya dan khususnya dengan keluarganya, begitu. Tidak hanya belajar, ya, belajar itu yang secara formal, tetapi belajar yang tidak formal itu justru di keluarga dan di masyarakat itu harus terjadi. Ya, jadi kalau terjadi pada kelas SKS, maka artinya dia tidak cocok untuk kelompok cepat. Dia harus pindah pada kelompok sedang, seperti begitu. Ya. Nah, tapi kalau kepada kelas akselerasi, memang itu yang kita lihat, dan itu yang menyebabkan kita sebetulnya tidak sepakat dengan adanya kelas akselerasi. Pak Ismin, ya, silakan nanti lihat anak-anak itu diberi kesempatan untuk pindah ini. Asal mereka paham bahwa itu bukan berarti anak yang bodoh. Ini, jangan ada anggapan bahwa yang lamban itu anak yang bodoh. Yang sedang itu anak yang bodoh. Yang cepat itu anak yang pintar. Tidak. Ya, kecerdasan itu ada di mana-mana, baik pada yang lamban maupun pada yang cepat. Hanya mereka mempunyai kecepatan belajar yang ini, ya, yang tinggi, dan yang lain kecepatan belajarnya lamban, ya, sehingga kalau dia menghabiskan satu bab buku, umpamanya seperti itu, kalau saya bisa berikan contoh itu, dia memerlukan waktu yang lebih panjang, ya, seperti begitu. Nah, sementara yang lain itu bisa lebih cepat, ya. Jadi itu saja masalah. Mengapa itu terjadi dengan demikian? Sebetulnya adalah pada masalah yang dinamakan skema dia. Kalau skemanya cukup luas, maka dia akan mudah memahaminya. Kalau saya membaca buku kurikulum, saya cepat memahaminya, ya. Tetapi kalau saya membaca buku ilmu yang lain, saya lebih lambat. Saya harus lebih memiliki waktu yang lebih panjang, harus punya waktu yang lebih panjang, ya. Tapi kalau buku kurikulum saya tidak memerlukan waktu yang lebih panjang. Kenapa? Karena saya punya speed untuk memahami itu lebih cepat, seperti begitu, ya. Nah, jadi Anda bahwa bisa bayangkan umpamanya buku-buku kurikulum seperti begini, ya, setebal ini, itu banyak orang yang hanya dalam waktu 1 minggu sudah selesai. Tapi ada yang memerlukan waktu 2 minggu, ya, seperti begitu. Jadi persoalan-persoalan ini terbiasa, dan itu adalah suatu yang alami, ya. Nah, saya punya buku yang mengatakan ada seorang 2 ahli matematika dunia yang pada waktu dulunya belajarnya lamban sekali, ya, tetapi lama-kelamaan dia walaupun lamban itu dia menguasainya lebih baik dan dia menjadi ahli matematika dunia. Kita bisa bayangkan itu, punya itu fokus, ya, seperti itu. Nah, pada waktu dia kehilangan fokus, dia lamban sekali. Tapi ketika dia bisa mencapai fokus, maka dia lebih cepat, seperti begitu. Jadi tidak boleh, jangan terjadi anak itu habis waktunya untuk belajar, ya, di belajar formal. Soal saya katakan dia bersosialisasi itu juga satu proses pembelajaran, ya. Di rumah dengan orang tua, dengan saudara-saudaranya, itu proses pembelajaran. Di lingkungan peer-nya, kelompoknya juga dia adalah satu proses pembelajaran, seperti itu. Jangan sampai ada cerita bahwa orang tuanya punya acara keluarga, dia bahkan tidak ikut karena dia ingin belajar, seperti itu, ya, karena waktunya habis untuk itu. Saya kira itu yang bisa saya jelaskan dari pertanyaan tadi. Mudah-mudahan mudah-mudahan jelas, gitu, ya. Mudah-mudahan
Bapak menangkap maksudnya, ya. Jadi keunggulan SKS dibandingkan akselerasi justru di sana, seperti itu. Nah, tapi itu pemahaman kepada orang tua. Jangan sampai nanti kalau anaknya ke kelompok sedang, kelompok biasa, dari kelompok tinggi, nanti waduh anak saya ternyata bodoh ya. Bukan itu, ya, tidak bodoh, tetapi kecepatan belajarnya. Bapak bisa memberikan contoh. Siapa ahli komputer dunia sekarang? Bill Gates. Ya, Bill Gates itu DO, matematikanya jelek sekali. Ya. Kemudian Thomas Alva Edison sampai dikeluarkan dari sekolah. Ya, siapa yang mengatakan Thomas Alva Edison tidak cerdas? Ya, ada seorang sastrawan Indonesia, saya tidak usah sebutkan, sudah almarhum. Itu dia teman guru saya waktu di sekolahnya. Guru saya bercerita bahwa dia bahasa Indonesianya tidak pernah lebih dari angka 3, 4. Karena dia lamban dalam menguasai itu. Tapi dia sastrawan Indonesia yang mendunia. Jadi kenapa dia dapat 3, 4? Karena dia kecepatannya mengikuti kecepatan yang ditentukan guru. Padahal dia memerlukan kecepatan yang lebih lama. Ya, pemahaman tentang ini itu harus jelas sekali, seperti begitu, ya. Banyak contoh yang seperti itu, ya. Yang saya punya dulu, saya selalu kalah dengan dia waktu belajar, ya. Selalu nomor 2, dia nomor 1, sampai kepada waktu perguruan tinggi ternyata dia tidak bisa lagi, dia gagal, ya. Padahal dari segi ekonomi dia orang yang mampu, tidak mengalami masalah, tetapi karena kemudian kecepatan belajar dia habis dia gunakan pada waktu ini, rasa sensitifnya kemudian menjadi kendor, dan ketika di perguruan tinggi dia tidak mampu mengikuti kecepatan belajar yang ditentukan oleh dosen, begitu, ya. Akibatnya maka dia keluar. Nah, tapi bukan berarti dia tidak berhasil dalam hidupnya. Dia kemudian menjadi seorang bisnismen besar, seperti begitu, ya. Nah, jadi ini persoalan kita di dalam dunia pendidikan, seringkali kegagalan dalam tanda kutip anak itu disebabkan karena kita tidak mampu memberikan kesempatan belajar bagi dia, ya, seperti begitu. Oke, itu menjawab pertanyaan Bapak. Ya, semoga sudah mencerahkan ya, Prof. Ini masih ada waktu 10 menit ini, Prof. Ini ada beberapa pertanyaan, tapi mungkin saya ambil beberapa. Ini ada saya ambil 2, Prof. Yang pertama, bagaimana menggunakan jika di penilaian nantinya itu menggunakan rata-rata dari nilai harian dan nilai UTS dan PAS. Ini untuk dimasukkan ke dalam e-raport. Begitu, Prof. Jadi bagaimana jika di e-raport menggunakan rata-rata dari nilai harian dan nilai UTS dan PAS? Apakah ini diperbolehkan? Kemudian bagaimana memberikan nilai untuk pengayaan? Begitu, Prof. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, izin bertanya, Prof. Untuk menurut informasi dari saudaranya yang menjadi profesor di salah satu perguruan tinggi, mengatakan bahwa siswa yang lulus 2 tahun mengalami kesulitan saat masuk perguruan tinggi. Apakah benar informasi yang disampaikan? Itu, Prof. Jadi ada 2 pertanyaan. Oke. Yep. Terima kasih, Prof. Baik, yang terakhir itu mungkin ada kasus, ya, saya tidak tahu itu, tapi yang pada umumnya tidak ada masalah, ya. Nah, kalau ada kasus mungkin bukan karena 2 tahun, tetapi mungkin dia tidak lulus tesnya,
tes masuknya seperti itu ya. Dan itu bisa terjadi pada orang yang 2 tahun, 3 tahun juga demikian, yang 3 tahun juga demikian banyak yang tidak lulus tesnya. Jadi bukan karena 2 tahunnya itu ya. Dan kalau itu terjadi maka itu adalah kasus. Sementara yang lain tidak. Ya, seperti tadi saya katakan bahwa kita mengerjakan SKS itu sudah lama, tempo hari ya, itu sejak 70-an itu kita sudah mulai menggunakan SKS dan mereka masuk juga dan mereka berhasil di perguruan tingginya. Jadi tidak itu. Saya pernah tracing study ke ITB, ya saya tanya mereka yang lulus 2 tahun SMA-nya dengan mereka yang tidak. Apa perbedaan Anda? Dia bilang dalam soal belajar itu kita lebih cepat karena kita terbiasa belajar mandiri. Ya, sedangkan dalam persoalan yang lain kita sama saja dengan mereka. Pengetahuan yang kita miliki juga sama dengan mereka, tidak ada perbedaan. Tapi di dalam kebiasaan belajar kita sudah lebih cepat ya karena belajar modul tadi seperti begitu. Jadi mungkin kasus ada sama seperti kasus mereka yang juga 3 tahun seperti begitu ya kan. Jadi dengan demikian bukan karena itu dalam soal ini. Nah, mengenai memberikan nilai tadi, ya nilai rata-rata UTS, UAS dengan itu, kalau saya tidak salah di situ ada pembobotan, ya sepertinya, ya ada weighing. Nah, tetapi seperti tadi saya katakan sebetulnya kalau memberikan weighing itu bukan pada UTS pada UAS-nya, tetapi justru pada pembobotan yang lebih tinggi itu justru pada penilaian harian harusnya. Tapi di dalam kenyataan aturan itu justru memberikan nilai lebih pada UTS dan UAS ya. Itu konsep yang masih harus dikaji ulang seperti begitu. Nah, sedangkan mengenai penilaian di dalam remedi, sekarang umpamanya katakan dia mendapatkan angka 5 ya, sedangkan KKM-nya itu 7. Nah, dia mendapatkan nilai 5 pada penilaian harian itu, umpamanya ada 10 soal, ya, dan dari 10 soal, itu maka dia soal nomor 3, nomor 5, nomor 7, nomor 8, ini jatuh, jelek. Dan itu yang menyebabkan dia nilainya di bawah KKM. Sekarang kita beri remedi untuk soal nomor 3, 5, 7, dan 8 tadi. Dan katakan dia mendapatkan angka 10. Ya. Nah, masing-masing soal dia mendapatkan angka 10. Atau bervariasi, nanti terserah pada itu. Nah, sekarang kita kembali kepada nilainya yang lama, yang nilai satunya 2, 4, 6, 9, dan 10. Ini tetap nilainya yang lama. Kemudian kita masukkan nilai yang baru, kita bagi kembali seperti angka rata-rata semula. Ya, jadi bukan remedinya itu seluruh kemampuan, itu tidak. Kemampuan yang sudah bagus ya sudah. Tapi remedi itu diberikan pada kemampuan yang belum bagus dan mengganti nilai yang jatuh pada itu, sehingga dengan demikian dia mendapatkan nilai baru. Dengan demikian maka kalau tadi contohnya 10 soal, maka nilai 3, nilai 5, nilai 6, nilai 7, nilai soal nomor 3, 5, 6, 7, 8 itu yang kita gantikan dengan nilai yang dia peroleh melalui remedi. Ya, sedangkan nilai nomor 1, nomor 2, nomor 9, nomor 10 itu tetap saja nilai yang lama, tidak kita lakukan remedi pada soal-soal itu. Nah, kemudian kita jumlahkan angka skor yang dia peroleh dari nomor soal yang diremedi tadi dengan yang lama ya, dengan nomor 1, 2 dan 9, 10 tadi ya. Nah, kemudian kita bagi rata seperti begitu. Nah, apakah dia mencapai KKM? Kalau dia belum mencapai KKM, ya terpaksa remedi. Tapi kalau dia sudah mencapai KKM, tidak perlu remedi. Pengalaman kita
cukup efektif ya. Jadi dengan demikian remedi itu memang diberikan kepada kemampuan yang belum dia kuasai, bukan pada semuanya. Seperti itu. Itu menjawab pertanyaan itu tadi Pak Dwi ya. Oke. Ya. Terima kasih Prof untuk pencerahannya. Oke. Ini masih ada beberapa pertanyaan sebetulnya Prof, tapi mungkin nanti bisa saya sampaikan ke email ya Prof ya, atau mungkin ke WA Prof. Oke. Ya. Ini sudah jam 10, Profesor. Ini mungkin sudah waktunya ya untuk kita berpamitan. Ini Prof, terima kasih sekali lagi. Terima kasih sekali lagi atas kehadiran Profesor Hamid di sini yang sudah memberikan banyak pencerahan kepada kami, Prof. Untuk ke depan mungkin kami tetap mohon untuk Prof. Hamid untuk bisa tetap mendampingi kami dari sekolah-sekolah penyelenggara SKS, SMA di Jawa Tengah, Prof. Kita bisa pada hari ini, hari Selasa ya. Hari Selasa bisa setiap bulan hari Selasa atau setiap minggu nanti terserah. Tapi mungkin setiap bulan dulu begitu ya barangkali gitu. Boleh ya. Prof. Terima kasih, nanti mungkin bisa diagendakan untuk tim. Nanti akan kita bahas Prof untuk mungkin bisa menghadirkan Prof Hamid ini berapa minggu atau berapa bulan sekali untuk bisa